Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan, nama saya Ahmad Halim. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan BED 3 2025 di LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada kesempatan hari ini, hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, yes. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, saya persilakan ketua kelas untuk memimpin doa ya, sebagai bentuk rasa kecintaan kita kepada tanah air Indonesia Raya. Marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Seperti biasa, kita membaca surat pendek, yaitu surat apa? Al-Maun. Oke, terima kasih. Sekarang saya cek kehadiran kalian ya. Siapa hari ini yang tidak masuk? Oke, Farel tidak masuk ya. Semoga Farel diberikan kesehatan dan untuk besok bisa mengikuti pelajaran kembali ya anak-anak ya. Oke, sekarang kita mulai pelajaran pada hari ini. Tetapi sebelumnya kita mengulang pelajaran yang kemarin. Tentang apa anak-anak pelajaran kemarin? Asmaul Husna. Betul sekali, yaitu tentang Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna itu ada dari dua kata. Yang pertama itu adalah asma, yang artinya adalah nama. Yang kedua disebut dengan Al-Husna, yang artinya adalah baik, indah. Sedangkan Asmaul Husna sendiri apa artinya? Dari Allah. Betul sekali, pinter, nama-nama Allah yang baik. Ada berapa Asmaul Husna? Ada 99. Tetapi yang kita pelajari kemarin ada berapa coba? Ada 5. Apa itu? Al-Qawiyu, betul sekali. Al-Qawiyu. Apa arti Al-Qawiyu? Allah Maha Kuat. Jadi kita diberikan kekuatan untuk belajar, untuk berangkat sekolah. Itu yang memberikan kekuatan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah Al-Qayyum. Apa artinya Al-Qayyum? Allah Maha berdiri sendiri. Jadi kita meneladani itu, kita harus apa? Harus hidup mandiri, cuci baju sendiri, makan sendiri. Yang ketiga apa? Yang ketiga Al-Muhyi. Betul sekali ya, Al-Muhyi. Apa artinya Al-Muhyi? Allah Maha menghidupkan. Jadi yang memberikan kehidupan makhluk di seluruh alam itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat Al-Mumit. Betul sekali, pinter ya, Al-Mumit. Kita masih diberi ingat pelajaran yang kemarin. Apa artinya Al-Mumit? Maha mematikan. Jadi untuk melakukannya apa? Kita berlomba-lomba untuk beramal baik, beramal saleh. Karena kematian itu tidak ada yang tahu. Karena Allah apa? Maha yang mematikan. Yang ke-5 Al-Ba'is. Yang terakhir Al-Ba'is. Artinya Al-Ba'is apa? Allah Maha membangkitkan. Jadi setelah manusia itu mati, maka nanti waktu hari kiamat manusia seluruhnya itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dikumpulkan
padang mahsyar, dikumpulkan di padang mahsyar. Di situ akan apa? Akan dihitung amal perbuatan selama mereka hidup di dunia. Oke, kita masih diberi apa? Diberi ingatan, diberi kekuatan oleh Allah untuk mengingat pelajaran yang kemarin. Kita lanjutkan pelajaran pada hari ini tentang aku anak soleh. Namun sebelum kita mempelajari, kita lihat video ya. Kita lihat video dulu. Adik-adik harus tahu nih, setelah menonton video ini, nanti halo adik-adik, selamat datang di pelajaran kita hari ini. Kita akan belajar tentang keberagaman budaya di Indonesia. Yuk kita mulai perjalanan seru kita. Sebelum kita memulai perjalanan seru kita, adik-adik harus tahu nih, setelah menonton video ini, nantinya peserta didik kelas 5 SD bahwa Indonesia itu adalah negara yang beraneka ragam. Mulai dari apa? Coba kalian apa? Kalian amati di lingkungan kalian. Perbedaan itu apa saja yang ada di lingkungan kalian? Ada warna kulit, ada apa lagi? Agama, ada suku, budaya. Itu adalah keanekaragam yang ada di Indonesia. Sesuai dengan tema kita pada bab ini ya, yaitu tentang aku anak soleh. Apa soleh itu? Soleh itu artinya adalah baik, bagus. Jadi soleh kaya seliku, solhan wama solhan wawa solihun. Artinya itu adalah anak yang memiliki karakter yang baik. Sedangkan kalau perempuan itu disebut dengan apa? Solihah. Jadi artinya sama ya, antara soleh dan solihah itu artinya sama. Tujuan pada bab ini yang pertama yaitu meyakini makna hidup indah, saling menghargai, dan tugas utama sebagai khalifah dengan benar. Yang kedua, membiasakan perilaku terpuji sebagai bukti wujud implementasi dan makna hidup indah, saling menghargai, dan tugas utama sebagai khalifah dengan benar. Yang ketiga, tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan makna hidup indah, saling menghargai, dan tugas utama sebagai khalifah dengan benar. Perlu diketahui bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna. Agama yang apa? Sempurna. Dalam Al-Quran disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu nikmati wa raditu lakumul islama dina. Karena apa? Agama Islam itu agama yang mengajarkan tentang apa? Akhlak. Akhlakul karimah, akhlak yang baik. Oleh karena itu akhlak itu mencerminkan apa? Mencerminkan kecintaan kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, cerminan kita, kecintaan kita kepada siapa? Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita apa? Meniru perilakunya, meniru perbuatannya, perkataannya, dan seterusnya. Akhlakul karimah itu menciptakan apa? Kehidupan yang rukun, damai, sejahtera dalam hidup bermasyarakat dan berbangsa, dan menjadi modal utama di Indonesia. Karena keanekaragaman yang ada di situ banyak suatu apa? Perbedaan. Nah, ya. Selanjutnya kita beda untuk apa, anak-anak? Coba kita beda untuk apa? Untuk saling
mengenal, atau yang disebut dengan apa? Ta'arofu. Apakah kamu punya teman yang beda agama? Punya, banyak ya. Karena di Indonesia itu adalah beraneka ragam. Di masyarakat kita beraneka ragam. Pernahkah kamu bertemu dengan orang yang beda bahasa? Pernah. Bahasa karena apa? Bahasa di Indonesia sangat banyak sekali. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Melayu, ada bahasa Dayak, ada bahasa Madura, banyak sekali. Tapi sebagai pemersatu adalah bahasa Indonesia. Kamu pernah lihat orang yang warna kulit beda denganmu? Pernah ya? Mungkin di ruang kelas ini, mungkin di lingkungan kita bermasyarakat. Nah, itu banyak yang berbeda kulit. Ada warna kulit hitam, ada warna sawo mateng, ada kulit berwarna putih. Selanjutnya dalam bab ini, bab Aqwanas Sholeh ini ada 2 subbab atau yang disebut dengan peta konsep. Yang pertama itu adalah indahnya saling menghargai, itu yang pertama. Yang kedua yaitu manusia sebagai khalifah di bumi. Jadi yang akan kita bahas yaitu indahnya saling menghargai. Menghargai artinya adalah apa? Menghormati atau selalu menganggap orang lain itu penting bagi kita. Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Jadi manusia itu keterkaitan dengan orang lain. Kita membutuhkan Pak Tani, kita membutuhkan para pedagang, kita membutuhkan bapak ibu guru, kita membutuhkan ayah ibu kita. Jadi keterkaitan. Manusia memiliki kebutuhan untuk dihargai dan sebaliknya, karena setiap orang tidak mau dianggap rendah. Dalam Al-Quran disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wa ahsin kama ahsanallah. Wa ahsin, apa artinya wa ahsin? Dan berbuat baiklah seperti halnya Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan kamu walatabghil fasada fil ard, dan kamu jangan membuat kerusakan di bumi. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak mengotori lingkungan dan sebagainya. Semboyan negara Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, artinya apa? Betul sekali. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Meskipun berbeda agama, suku, budaya, tetapi tetap satu jua, yaitu kita saling menghargai atau toleransi kepercayaan yang dianut orang lain. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk saling menghargai apa? Hal-hal yang dapat dilakukan untuk saling menghargai, yang pertama apa? Berkomunikasi secara sopan, ya, menjaga perasaan orang lain. Yang kedua, empati. Yang ketiga, mendengarkan dengan penuh perhatian. Jadi kalau ada teman kita berbicara, bapak ibu berbicara, kita mendengarkan, kita simak, dan seterusnya. Yang keempat, menghargai perbedaan pendapat. Kita hargai perbedaan pendapat dalam kita musyawarah. Yang kelima, ucapkan tolong, ya. Kita biasakan tolong, kita ucapkan apa? Terima kasih. Next, selanjutnya. Nah, ini tugas untuk kalian ya. Yang pertama, tugasnya nanti memberikan pendapatmu bersama temanmu. Berikan pendapatmu bersama teman kelompokmu mengenai gambar berikut ini ya. Yang kedua, berikan komentar mengenai sikap terpuji dari gambar berikut ini. Apa saja gambar terpuji yang kamu ketahui dari gambar ini. Yang ketiga, bagaimana kita dapat menciptakan suasana menyambut perbedaan budaya dan membuat
setiap teman kita merasa diterima serta dihormati di lingkungan sekolah. Sekarang membuat kelompok ya. Nanti diisi apa itu? Nama kelompoknya, kelompok berapa? Terus anggota kelompoknya ya. Anggota kelompoknya. Nanti untuk jawabannya di bawahnya ditulis 1, 2, 3. Itu ya. Kalau sudah selesai, ya, kalau sudah selesai kita presentasi satu persatu dari kelompok 1, 2, 3 nanti bergantian maju ke depan. Namun sebelum maju ke depan kita tepuk semangat dulu ya. Sekarang saya persilakan kelompok 1 ya maju ke depan. Dibaca yang keras. Semuanya maju ya. Maju ke depan nanti dibaca di depan ya. Yang keras membacanya biar kedengaran. Ya dibaca. Gambar ini menunjukkan kepada ada di negara kita yang wajib kita jaga bersama dan kita lestarikan agar tidak punah dan tetap satu walaupun berbeda-beda. Dua, saling menghargai satu sama lain walaupun berbeda-beda, bermain bersama sama teman tanpa memandang ras ataupun golongannya. Kita berinteraksi kepada golongan untuk saling terbuka satu sama lain biar kita lebih akrab. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Sekarang ganti kelompok 2 maju ke depan semua. Nanti tolong kelompoknya siapa saja nanti dibaca ya. Yang bacanya keras ya. Siapa saja teman kelompoknya ya. Saya dari kelompok berapa? Oke. Gambar menunjukkan keanekaragaman yang ada di Indonesia, yakni budaya, suku, pakaian, adat, dua sikap dan itu yang dapat kami peroleh, yakni kehidupan yang utuh dan damai. Juga dengan menerima dan juga menjaga teman walaupun budaya suku dan budaya kita ajak bermain bersama-sama. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Sekarang dulu ya. Sekarang kelompok 3 maju ke depan. Nanti jangan lupa kelompok berapa, anggota kelompoknya siapa saja. Ya, yang keras ya. Sudah ya, silakan duduk. Tepuk tangan. Oke, terima kasih.
sekarang kita simpulkan. Ya, sekarang kita simpulkan dari asesmen ini, dari permasalahan ini ya, yang ada di bawah tulis. Yang pertama, berikan pendapatmu bersama teman kelompokmu mengenai gambar berikut. Coba, gambar apa ini? Coba, gambar apa ini? Jadi apa? Gambar yang di situ banyak aneka ragaman di sekitar kita. Mulai apa itu? Suku, budayanya, pakaian adatnya. Nah, itu ya, banyak sekali di situ ya. Berikan komentar mengenai sikap terpuji dari gambar berikut. Apa saja sikap terpuji yang dapat kita kita temukan di gambar itu? Kebersamaan, saling menghargai, saling menghormati, bermain bersama, tolong menolong, dan banyak sekali ya yang ada di gambar berikut. Menjaga lingkungan kita. Nah, itu adalah termasuk sikap yang dapat kita temukan pada gambar berikut. Yang ketiga, bagaimana kita dapat menciptakan suasana yang menyambut perbedaan budaya dan membuat setiap teman kita merasa diterima serta dihormati di lingkungan sekolah. Bagaimana? Kita hargai ya, kita hargai perbedaan budaya. Biarpun teman kita yang baru datang di lingkungan sekolah kita, dan kita hargai, kita hormati, kita ajak bermain, kita ajak ngobrol, berinteraksi ya. Sekarang kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan menghargai. Indahnya menghargai itu tadi ya, itu dapat kita lakukan dengan berapa? 4 hal ya. Dapat kita lakukan dengan 4 hal. Yang pertama apa? Menghargai perbedaan suku dan budaya. Menghargai perbedaan apa? Suku dan budaya. Bahwa Indonesia adalah apa? Negara yang majemuk. Apa artinya majemuk itu? Apa? Coba. Abi, apa? Keragaman. Ya, banyak keragaman yang ada di Indonesia itu. Mulai dari suku, budaya, adat istiadat, pakaian adat, rumah adat, alat musik. Nah, itu sudah berbeda-beda ya. Itu adalah Indonesia. Ras, suku, adat, bahasa. Nah, sebagai seorang muslim harus membiasakan dari perilaku terpuji, menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Jadi kita sebagai seorang muslim itu harus apa? Memiliki sikap menghargai ya. Karena apa? Dengan apa? Dengan kita menghindari apa? Tidak saling ngolok-ngolok, tidak merasa paling benar, tidak merasa paling pintar, tidak merasa paling kaya. Karena apa? Manusia itu adalah setiap manusia memiliki kekurangan dan juga memiliki kelebihan. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat apa? Al-Hujurat ayat 13 itu, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Artinya apa? Artinya, wahai manusia, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum, bahwasanya saya menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi mulai zaman Nabi siapa? Nabi yang pertama diciptakan, manusia pertama yaitu siapa? Nabi Adam. Itu berdampingan bersama Siti Hawa. Jadi min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dari kedua manusia itu tadi menciptakan apa? Bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Karena apa? Untuk lita'arof, untuk saling menghargai, untuk saling mengenal. Ta'arofu ya. Tetapi apa? Inna akramakum 'indallahi atqakum. Bahasanya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Innallaha alimun khabir. Nah, ini kita lihat ya, suku. Jadi suku itu banyak sekali, ada suku Jawa, suku Sunda, suku Dayak, ada lagi Reok. Nah, ini gambar Reok ya. Reok itu dari mana?
Dari Ponorogo, Riok. Ada lagi Kujang. Ada lagi Kujang itu berbeda. Kalau di Jawa itu ada yang namanya Pakeres. Nah, terus suku lagi suku Dayak, Rumah Gadang. Jadi mana Rumah Gadang? Sumatera, yaitu Minangkabau. Yang selanjutnya warna kulit berbeda-beda. Angklung, angklung dari mana? Dari mana? Angklung dari Jawa Barat. Suling dan seterusnya. Selanjutnya yang kedua. Jadi menghargai dapat kita lakukan yang kedua yaitu apa? Menghargai keyakinan orang lain, bahwa keyakinan itu apa? Percayaan secara spiritual. Jadi setiap manusia itu memiliki kepercayaan masing-masing. Yang Indonesia itu sangat beragam kepercayaannya, agamanya. Ada agama apa? Islam, ada agama Hindu, ada agama Buddha, ada agama Kristen, Konghucu, ada lagi apa? Katolik. Nah, ada lagi sekarang agama kepercayaan dan seterusnya, banyak sekali ya. Maka apa? Dari kepercayaan itu kita harus apa? Saling menghargai, saling toleransi. Perbedaan keyakinan adalah hak asasi setiap individu. Jadi itu untuk pribadinya masing-masing. Kita tidak bisa saling memaksakan setiap, tetapi harus saling menghargai dan menghormati. Jadi kepercayaan kita itu tidak boleh kita paksakan untuk orang lain ya. Jadi apa? Lakum dinukum waliyadin. Agamaku itu adalah agamaku, agamamu itu adalah agamamu ya. Nah, ini ada gambar. Nah, itu ada seorang muslim, pakaian juga berbeda seorang muslim. Ada lagi apa kitab sucinya. Orang Islam itu Al-Qur'an. Terus itu apa? Kristiani. Jadi umat Kristen itu namanya Kristiani. Terus apa itu kitabnya namanya Injil. Terus penganut Buddha disebut dengan Buddhis. Ya, penganut Buddha itu disebut apa? Buddhis. Dan apa? Alat apa? Kitab sucinya Tripitaka. Dan ada lagi apa itu Hindu, penganutnya disebut dengan Sanatanis ya. Terus untuk kitabnya disebut dengan apa? Weda, betul sekali ya. Itulah keanekaragaman yang berada di negara kita. Yang selanjutnya dapat kita lakukan yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Jadi setiap manusia itu memiliki pendapat sendiri-sendiri. Pendapat itu apa? Pendapat itu adalah opini, adalah gagasan dari seseorang ya. Itu adalah pendapat. Kita menghargai pendapat itu seperti apa? Yaitu dengan diam, mendengarkan saat orang lain berbicara. Ya, kita dengarkan apa yang disampaikan teman kita, disampaikan oleh bapak guru kita, dan kita ya, ketika kita mau musyawarah ada yang mengajukan pendapat, kita mendengarkan dengan baik. Yang kedua, jangan menyalahkan pendapat orang lain. Tidak boleh ya. Dan merasa benar pendapatnya sendiri. Pendapatmu orang benar, pendapatmu jelek, tidak boleh ya. Kita harus berkata yang baik ya, membiasakan berkata yang baik. Pendapat kamu benar ya, tapi saya punya pendapat lain, seperti itu ya. Yang ketiga, tidak mengejek pendapat orang lain di tempat umum ya. Saat musyawarah tidak boleh mengejek. Nomor 4, tidak memotong saat orang lain berpendapat. Tidak boleh memotong ya saat orang lain menyampaikan pendapatnya. Yang kelima, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Karena apa? Dalam Al-Quran disebutkan walladzina stajabu li rabbihim wa aqamus sholat. Walladzina stajabu li rabbihim wa aqamus sholat wa amruhum syura bainahum. Walladzina stajabu, dan lakukan amaliyah yang diperintahkan oleh Allah, dan laksanakanlah, tunaikanlah sholat wa amruhum, dan perkaramu itu diselesaikan dengan apa? Syura bainahum, diselesaikan dengan apa? Musyawarah yang baik. Yang selanjutnya, yang ke-4, menerima
atau menghargai perbedaan. Sebagai umat muslim tentunya kita harus bisa menerima dan memahami adanya perbedaan ya. Kita harus menerima karena itu apa? Merupakan sunnatullah. Apa sunnatullah? Sunnatullah itu adalah merupakan ketentuan Allah. Sudah takdir ya, kita diciptakan beraneka ragam oleh Allah. Sifat kita beraneka ragam, bentuk tubuh kita beraneka ragam, bahasa kita beraneka ragam. Hidup saja ini ada yang mancung, ada yang pesek dan seterusnya. Rambut saja ada yang keriting, ada yang lurus ya. Itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inna maka musyrika al-fatihah ayatu lahukum fayakun. Jadi semua itu atas kehendak, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau sya'ala hadakum walau sya'allahu la sya'akum ummatan wahidah. Apabila Allah itu berkehendak, maka umat kita akan menjadi satu. Bentuk podo, kabeh podo paling podo itu kalau Allah mentakdirkan. Tapi lain itu adalah bentuk apa? Kekuasaannya Allah ya. Kekuasaan yang berbeda-beda yang diciptakan oleh Allah. Karena materi ini sudah selesai, saya bagian di atasnya. LKPD-nya. Pada pembelajaran hari ini yaitu atau peta konsep indahnya saling menghargai. Yang pertama, sebagai anak muslim yang baik tentu menerima dan memahami perbedaan dengan bukti sikap dan perilaku terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama apa? Kesimpulannya memiliki sifat toleransi. Apa itu toleransi? Toleransi yaitu sikap menghargai, menerima perbedaan suku, budaya, agama, karena perbedaan itu merupakan anugerah atau pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus kita terima itu ya. Dengan takdir apa? Dengan takdir perbedaan yang ada di sekeliling kita. Yang kedua, mempertahankan budaya Indonesia. Yang Indonesia itu sangat kaya raya apa budayanya, bahasanya kita pertahankan, kita menggunakan jalan kita apa itu menggunakan budaya asing, kita gunakan budaya kita sendiri yang kaya raya ya, mulai dari Sabang sampai Merauke seperti hal apa yang ada di video tadi. Budaya yang kental dari bangsa kita adalah apa? Saling tolong menolong ya. Selain itu tadi suku dan budayanya yaitu yang sangat kental pada budaya kita adalah tolong menolong, gotong royong, sopan santun. Next selanjutnya, menjadi anak soleh adalah kewajiban setiap muslim. Mari berbuat baik, menjalankan perintah Allah. Terima kasih. Jangan lupa menjaga sholat, tetap mengaji, membantu kedua orang tua. Oke, karena pembelajaran pada hari ini sudah selesai ya. Alhamdulillah lancar, tidak ada halangan suatu apapun ya. Perlu diketahui untuk pembelajaran sesi yang berikutnya, untuk hari yang berikutnya apa? Yaitu tentang manusia sebagai khalifah. Manusia apa? Sebagai khalifah di bumi. Karena pembelajaran kali ini sudah selesai ya. Kemas-kemas ya. Nah, dimasukkan. Alat tulisnya, bukunya. Oke, alhamdulillah kegiatan pembelajaran pada hari ini berjalan lancar ya. Saya persilakan untuk ketua kelas pemimpin doa. Sebelum kita pulang ya, kita bernyanyi dulu ya.
Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.